Halo guys, kali ini aku mau bikin zodiak untuk Virgo di bulan Juni 2020. Aku ngambil yang single dulu, habis itu couple, habis itu karir ya. Oke. Virgo untuk Juni 2020 single. Virgo. Oke, Virgo. Kok isinya pentakel-pentakel sih? Oke. Untuk yang single Virgo, kamu di sini banyak gebetan ya. Bahkan kamu ada juga yang udah jadian dengan orang tersebut. Ya, jadi intinya kamu dihadapi situasi di mana orang-orang yang membuatmu dilema, mau pilih yang mana gitu. Ada sebagian kamu udah jadian dengan orang tetapi masih lirik-lirik sana sini ya Virgo ya. Jadi ini kamu di sini disarankan ya nikmatin aja. Kalau emang kamu belum mau serius, kalau emang kamu masih mau nyari yang terbaik, nggak ada masalah. Kamu mau ada gebetan berapa atau pasangan berapa terserah. Tapi di sini kamu disaranin lebih bijaksana atau jangan memberikan mereka harapan palsu. Begitu ya Virgo ya. Jadi intinya di bulan Juni ini si kamu Virgo akan menikmati masa-masa pencarianmu. Intinya begitu. Oke, dan orang yang tepat untuk kamu akhirnya adalah orang yang cool, orang yang cuek, orang yang kamu anggap dia itu nggak ada rasa sama kamu. Dia adalah orang yang terbaik di antara gebetan kamu yang lain. Intinya itu. Karena yang lain nggak ada yang sebaik dia yang cool ini ya. Ya, jadi aku pikir pilihan ada di tangan kamu. Kalau kamu masih mau nyari terus atau belum merasa ada yang cocok, ya udah jangan dipaksain ya Virgo ya. Oke, itu aja untuk yang single. Sekarang yang couple Virgo, couple. Oke, untuk yang couple Virgo, kamu akan dihadapi situasi dimana kamu mungkin LDRan atau berpisah, break gitu ya, antara LDRan dan break di sini karena ada sesuatu dari pasanganmu yang mencurigakan. Mencurigakannya adalah dia tiba-tiba ngajak break gitu ya Virgo, atau dia terlalu banyak nuntut yang bikin kamu bingung harus gimana. Oke, jadi saran aku ini di sini kan pasanganmu adalah orang yang masih kurang wawasan, maksudnya orang yang masih harus kamu pahami. Dia masih seperti anak kecil yang harus dikasih tahu ini, kasih tahu itu. Jadi kalau kamu merasa nggak bisa terima dia padanya, ya susah. Kamu akan ngajak break terus, atau berantem terus, atau on off terus gitu. Bahkan kalau LDR itu kamu bisa putus sama dia karena ya udah sih gitu. Oke, jadi di sini kamu disaranin mempertimbangkan sebenarnya kamu tuh ada rasa nggak sih sama pasanganmu. Sebenarnya kamu tuh cinta nggak sih sama pasanganmu gitu Virgo ya. Jadi ini intinya kamu disaranin lebih introspeksi diri. Sebenarnya nyaman kamu gimana, mau kamu gimana. Karena bagaimanapun kamu yang harus memahami dia, karena dia masih banyak belajar, masih polos, masih seperti anak yang harus dikasih tahu gitu, masih seperti anak-anak. Dan
dia juga sebenarnya sayang banget sama kamu, tetapi dia bingung harus bagaimana, karena setiap kali dia berusaha jadi yang terbaik untuk kamu, malahan ujung-ujungnya berantem, ujung-ujungnya ribut, ujung-ujungnya salah paham gitu. Jadi ini intinya dia itu masih polos banget, jadi kamu harus memahami dia. Tetapi keputusan ada tangan kamu. Kalau kamu udah nggak sanggup, udah nggak bisa terima dia apa adanya, yang adanya seperti ini, ya udah, kamu berhak untuk memutusin tuh. Kan kamu yang ngejalanin. Kalau kamu gak nyaman, untuk apa ya? Jadi Virgo, kamu disaranin ambil jalan tengah, ambil jalan yang menurut kamu nyaman. Ya, itu aja ya untuk Keppel ya. Sekarang untuk karir. Untuk Virgo, kamu di sini karirnya dihadapi situasi yang sangat menyakitkan, dimana kamu tidak dihargai temanmu, rekanmu, atasanmu ya. Jadi kamu ada terbesit untuk melakukan kecurangan atau melakukan hal-hal yang di luar bukan dirimu gitu. Jadi kamu di sini saranin jangan kayak gitu. Bagaimanapun kamu harus terima resiko dari semua pekerjaanmu, dari semua orang yang harus kamu hadapi, karena kan bagaimanapun setiap pekerjaan itu ada resikonya. Jadi kamu jangan hanya mau enaknya aja ya Virgo ya. Kamu juga harus memahami mereka, karena mereka pun punya masalah, nggak cuman kamu ya. Dan keuangan kamu juga di bulan Juni ini akan stabil Virgo. Jadi kamu harus lebih hemat atau gunakan keuanganmu dengan bijaksana. Oke, jadi kalau kamu memang masih merasa mau bertahan dengan karir ini, ya kamu harus memahami mereka. Nggak bisa kalau kamu hanya berpikir dari sudut pandangmu. Kamu juga harus berpikir dari sudut pandang mereka ya Virgo ya. Itu aja ya untuk kali ini. Bye bye. Berjumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau bikin general zodiak untuk Libra di bulan Juni 2020. Oke, aku ambil single dulu, habis itu Keppel, habis itu karir ya. Seperti biasa. Oke, Libra di bulan Juni 2020. Single apa sih yang akan terjadi denganmu single? Oke, untuk si Libra di bulan Juni 2020 ini, kamu memutuskan untuk melupakan masa lalumu. Maksudnya akhirnya kamu bisa move on gitu, bukan melupakan sih. Oke, jadi akhirnya kamu stabil ya Libra, setelah patah hati sama seseorang. Di bulan Juni ini kamu move on dari orang tersebut, dan kamu di sini akan menghadapi beberapa orang-orang yang deketin kamu ya Libra ya. Jadi akhirnya kamu banyak gebetan, cie. Oke, tapi di sini kamu masih berusaha tetap santai ya menghadapi mereka, karena kamu nggak mau salah pilih orang atau nggak mau buru-buru ya. Kamu di sini santai aja, menikmati semuanya. Oke, dari yang aku lihat kamu akan memilih orang tersebut ya, karena ada satu orang yang dominan membuat kamu nyaman. Dia juga baik, dia juga apa adanya orangnya, dia jujur terus terang, begini begitu, pekerjaannya apa, bagaimana keluarganya, dia terbuka sama kamu ya. Jadi akhirnya kamu bertemu dengan orang yang tepat di sini Libra ya. Ya selamat ya, akhirnya kamu bisa move on Libra. Setelah beberapa waktu lalu kamu masih dilanda patah hati ya, dan kamu juga selamat
udah menemukan orang yang tepat. Tinggal lanjutin aja ya untuk yang single ini. Akhirnya. Oke, untuk yang couple Libra couple. Oke. Oke, untuk yang couple Libra, akhirnya kamu mulai jauh lebih baik dengan dia ya. Setelah kamu dihadapi situasi perbedaan atau sesuatu yang tidak satu visi dan misi, akhirnya di sini kamu menemukan titik terang dengan dia. Ya, akhirnya kamu lebih plong. Kalian saling jujur, kalian saling memahami, kalian saling apa ya? Pokoknya di sini nggak ada kebohongan gitu, ya. Jadi kalian mengalami kestabilan dalam hubungan setelah ada kesalahpahaman dan sebagainya. Setelah dia cuek ke kamu selama ini, akhirnya dia nggak cuek lagi. Ini sebenarnya dia banyak masalah kan dari pasanganmu ini Libra, makanya dia sering banget bikin kamu galau ya. Oke, bagus untuk Libra. Di sini kamu disarankan lebih berpikir dulu sebelum bertindak ya. Jadi jangan bertindak habis itu berpikir. Caramu harus diubah. Tapi untuk kamu sih emang tipe orang yang selalu berpikir dulu sebelum bertindak. Tapi akhir-akhir ini untuk di waktu yang lalu kamu selalu bertindak dulu, habis itu baru berpikir ya. Jadi harus lebih jeli lagi, stabilkan dirimu, jangan ngedon. Pokoknya harus lakukan hal-hal yang positif agar kamu tetap stabil. Oke, itu aja ya untuk couple. Sekarang aku mau next untuk yang karir. Oke, untuk Libra, karirnya kamu dihadapi situasi konflik. Ya, dimana konflik itu sangat membuatmu sedih, membuatmu kesel, membuatmu terpukul ya di sini. Sebenarnya ini kayak hanya perbedaan aja dengan pendapat temanmu atau rekanmu ini. Jadi kamu marah sama dia atau pokoknya di sini ada masalah cukup berat. Jadi pokoknya kamu harus lebih hati-hati dalam bertindak ya Libra. Jangan main nyalahin ini nyalahin itu, harus berpikir lagi. Kamu juga disaranin untuk lebih cari tahu dulu sebelum bertindak gitu, atau introspeksi dulu gitu. Kamu jangan merasa hanya kamu yang paling benar, karena bagaimanapun kamu juga harus bisa imbang menghadapi orang-orang tertentu ya, mungkin rekanmu yang menyebalkan atau bosmu yang menyebalkan. Oke, jadi kamu harus lebih bijaksana menghadapi mereka. Bagaimanapun mereka juga punya masalah, nggak cuma kamu ya Libra ya. Tapi di sini kamu akhirnya baikan gitu dengan mereka yang tadinya ada masalah banyak yang cukup pelik ya. Kamu akhirnya berbaikan. Kamu akhirnya pokoknya sih bagus ya. Saling memaafkan, saling mengakui ya, habis itu akan stabil lagi. Itu pun kalau kamunya bisa memahami mereka. Jadi kamu harus paham di sini. Harus bertindak seperti apa, bagaimana ya Virgo ya. Libra ya, Libra ya.
Oke, itu aja ya dari aku. Mohon maaf kalau ada typo ya, karena aku ini bikinnya sekaligus gitu untuk zodiaknya ya. Oke, itu aja dari aku. Bye bye. Halo guys, berjumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau bikin prediksi zodiak untuk Scorpio di bulan Juni 2020. Aku ngambilnya yang single dulu, habis itu couple, habis itu karir ya. Oke. Apa yang akan terjadi dengan Scorpio di bulan Juni 2020 untuk single dulu. Untuk single Scorpio, ini energinya kamu masih belum bisa melupakan orang di masa lalumu. Orang itu sangat kamu cintai, jadi kamu di sini masih kepo, masih melihat dia dari kejauhan meskipun gak secara langsung ya. Jadi Scorpio masih gagal move on dengan dia. Dan di bulan Juni ini kamu masih ingin seperti ini karena bagimu sulit untuk melupakan dia. Nggak apa-apa, kamu memang di sini harus pelan-pelan. Dan kalau memang kamu nyaman dengan keadaan ini nggak apa-apa, asal kamu tidak tersiksa gitu. Tapi akhirnya kayaknya sih kamu capek sendiri. Nanti ada saatnya dimana kamu merasa lelah sendiri dengan masih kepoin dia, masih ingin tahu dia lagi gimana hidupnya, padahal kalian udah lumayan lama berpisahnya ya. Maksudnya ini udah ya sekitar sebulan apa 2 bulan putusnya gitu. Tapi di sini kamu masih kepo. Oke, jadi biarin aja, nggak apa-apa, selama itu tidak berlebihan. Dan nanti juga ada saatnya dimana kamu merasa lelah dengan semuanya, akhirnya kamu paham kalau kamu harus bagaimana. Oke, dan kamu di sini masih nggak mau menghadapi orang baru dulu karena kamu masih dengan masa lalumu. Padahal banyak banget orang baru yang ingin kenal denganmu, tetapi kamu malahan sulit untuk membuka hati untuk mereka gitu. Dan ini akan terus-terusan seperti ini sampai kamu benar-benar mengikhlaskan masa lalumu. Jadi tergantung dari niat kamu bagaimana, keinginanmu bagaimana gitu. Ya Scorpio ya, jelas ya. Oke, untuk yang Apple Scorpio, untuk yang berpasangan, kamu di sini sedikit ada perselisihan ya, perbedaan yang membuatmu sama dia sering ya lumayan berantem gitu. Tetapi nggak apa-apa, di sini ini adalah sesuatu hal normal apa yang kamu dan dia alami, karena bagaimanapun akhirnya kamu paham karakter dia bagaimana gitu ya Scorpio. Jadi kamu harus ambil positifnya aja. Kamu akhirnya ngerti mau pasanganmu apa, karakter dia kayak gimana. Di sini kamu cobalah lebih memahaminya. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang paham, dia enggak gitu. Jadi kamu harus imbang ya. Dan ini intinya masalah kalian adalah masalah hal-hal biasa. Ini belum tergolong masalah berat. Mungkin karena perbedaan
pendapat, pemikiran gitu. Makanya kamu sama dia kadang berantem atau ada masalah, itu adalah hal wajar. Dan ini sih nggak apa-apa, itu sesuatu hal yang normal. Jadi kamu nggak usah khawatir dengan berantemnya ini. Jangan mengira gara-gara berantem kayak gini ini kamu ngerasa risih gitu. Yang namanya kamu dan dia kan pasti punya pemikiran yang berbeda yang nggak bisa disatukan. Jadi ya itu adalah hal yang wajar, itu adalah keseimbangan. Kamu maunya kiri, dia maunya kanan, kamu maunya atas, dia maunya bawah. Jadi hal-hal kayak gini adalah sesuatu hal yang biasa, nggak perlu diribetkan gitu ya. Tapi kalau kamu balik lagi nggak mau memahami dia, kamu udah capek dengan berantemnya, ya udah, kamu ya saatnya untuk memutuskan mau bagaimana. Oke, jadi itu aja ya untuk Scorpio yang couple. Dan sekarang aku mau lihat karirnya. Oke. Untuk karir ini kalian masih si Scorpio masih harus bekerja lebih keras lagi. Bagaimana caranya bisa mendapatkan sesuatu hal yang seperti apa ya, ini bagaimana caranya kamu biar mendapatkan piala dari hasil kerja kerasmu. Oke, jadi kamu jangan merasa bahwa aku udah begini, aku udah begitu, mereka yang nggak ngerti, mereka yang nggak paham. Jangan gitu, karena bagaimanapun kamu juga harus memahami keinginan mereka bagaimana. Kamu harus imbang, gak cuman kamu yang dipikirin aja. Sudut pandangmu harus lebih luas lagi dalam menghadapi situasi orang-orang yang sekarang harus kamu hadapi. Kamu harus berhati-hati ya. Dan kamu masih agak down dalam keuangan, jadi harus lebih jeli untuk membeli sesuatu apa, atau misalnya kamu memutuskan untuk resign, harus dipikirin lagi karena ini akan dampaknya tuh cukup besar. Jadi kamu harus memikirkannya dengan matang-matang. Oke, itu aja ya. Aku pikir udah jelas ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Halo guys, berjumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau bikin zodiak untuk Sagittarius di bulan Juni 2020. Apa yang akan terjadi untuk Sagittarius? Aku ngambilnya single dulu, habis itu couple, habis itu karir ya. Generalnya aja. Jadi kalau nggak cocok jangan dipaksain, oke? Oke, untuk kamu single Sagittarius, kamu di sini lebih mendalami apa yang kamu sukai. Oke, dan di sini kamu dihadapi situasi yang benar-benar besar-besaran ya. Sesuatu tersebut yang membuatmu sangat-sangat bingung harus bagaimana. Jadi ini adalah awal perubahan kamu, Sagittarius. Kamu dihadapi situasi yang berbeda. Ada perubahan yang cukup membuatmu harus lebih bijaksana dalam menyikapi masalah kamu dengan gebetan-gebetanmu. Dari yang kulihat kamu di sini lagi dekat dengan seseorang, tetapi kamu sama dia ada perbedaan, terutama dari agama ya. Ini ada high prestige ya. Ini udah kelihatan banget. Permasalahannya cukup pelik yang membuatmu nggak ngerti harus bagaimana. Jadi kamu bingung mau lanjut sama dia apa enggak, karena ini sangat sensitif berkaitan dengan agama atau keimanan gitu. Tetapi
Dari yang aku lihat, kamu di sini tetap berkomunikasi baik dengan dia meskipun ada perbedaan seperti ini. Jadi kamu hanya menikmati alurnya aja. Oke, bagus ya. Kamu harus menikmati alurnya aja, biarkan semuanya ngalir aja. Kalau emang kamu mau tetap kayak gini, ya udah nggak apa-apa. Jangan dipaksain untuk selesai gitu. Ya udah biarin. Intinya kamu di sini udah bagus, ikutin alur aja. Jangan terlalu berlebihan gitu dalam menanggapi semuanya. Jangan ngerasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang aneh. Nggak ada yang aneh. Perbedaan ini adalah cara Tuhan mengajarkanmu bahwa keyakinan itu bukan menjadi sesuatu hal beban untuk kamu. Bahwa keyakinan itu, keyakinan dengan perbedaanmu dengan dia adalah sesuatu hal yang harus kamu pelajari. Ada apa dengan perbedaan ini ya? Aku pikir jelas ya untuk yang single. Sekarang aku mau yang berpasangan. Sagittarius couple pasangan. Oke. Oke, untuk yang couple, ini kamu dan dia akan sering cekcok ya di sini karena egonya sama-sama tinggi, egonya sama-sama besar. Jadi ini akan menjadi masalah kamu dengan dia, konflikmu dengan dia. Gak ada yang mau ngalah, kamu sama dia mau saling adu-aduan ya, saling pokoknya kamu harus ikut aku begini. Terus pasanganmu nggak mau, aku maunya kamu yang ikut aku begini. Jadi kalian terus-terusan saling ribut-ributan gitu ya. Oke, jadi ini dampaknya cukup berbahaya ya Sagittarius. Jika kamu tidak bisa bijaksana dalam menanggapi ini, kalian akan bisa putus di sini. Jadi kamu harus lebih bijaksana. Kalau memang kamu cinta sama dia, kalau memang kamu sayang sama dia, kamu cobalah lihat bagaimana sudut pandang dia. Karena dia pun tidak mudah. Dia pun pengen gak keras kepala tapi susah gitu. Jadi di sini dia maunya bertahan sama kamu, tetapi kadang-kadang dia bingung, dia bimbang. Pasanganmu ini bimbang Sagittarius dengan mungkin keras kepalanya dia atau sikap dia yang kadang-kadang tergolong sangat egois untuk kamu. Jadi di sini kamu disaranin cobalah berikan yang terbaik versi kamu untuk dia, ya. Jadi kamu jangan hanya melihat sesuatu dari sudut pandangmu. Kamu juga harus bisa memahami dia, Sagittarius. Bagaimanapun dia sangat sayang kamu dan butuh kamu. Dia pengen kalian tuh baik-baik aja. Oke, kurang lebih itu aja untuk yang couple ya. Sekarang aku mau yang karir. Dari yang aku lihat untuk masalah karir di sini kamu di bulan Juni di Sagittarius ini cukup bagus, stabil, cukup stabil banget. Yang tadinya biasa aja, tadinya down, akhirnya di bulan Juni ini kamu mendapatkan banyak kesempatan baru, kesempatan baru yang jauh lebih baik, yang membuat kamu berkembang. Di sini kamu banyak melakukan sesuatu hal bisnis baru yang akhirnya terlaksana, yang selama ini terhambat akhirnya terlaksana lagi. Jadi bagus banget. Dan di sini kamu juga akan mengalami perubahan besar-besaran ya. Mungkin perubahannya kayak mungkin kamu harus traveling ke suatu tempat tertentu, harus berkaitan dengan apa ya, kamu harus lama untuk perginya gitu. Jadi kamu harus siap dengan keadaan ini, perubahan ini, karena kamu juga
udah ingin banget melakukan perjalanan-perjalanan yang selama ini tertunda. Jadi akhirnya perubahan ini akan terjadi untuk kamu dalam karirnya. Oke, jadi ini bagus banget. Jadi kamu harus lebih memahami aja situasi-situasi yang harus kamu hadapi nanti. Cobalah lebih bijaksana dalam menanggapi orang-orang yang mungkin agak susah untuk diajak mengerti atau memahami. Ya, kurang lebih begitu aja ya dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sagittarius ya. Bye bye.